kita semua diberikan kekuatan hati untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu di majlis taklim kita ini. Amin. Dan mudah-mudahan ini semua dapat menjadi ladang amal untuk guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan, adapun pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab yang biasa kita baca di malam Selasa, yang ini akan dikaji oleh Al-Karam Ustaz Abu Hidayat. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittifaqan wa syukuran. Yang pertama-tama yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Jayadi, Al-Mukarram Ahmad, beserta bapak-bapak para jamaah masjid, para jamaah Surah Al-Syari dan Majelis Ta'lim Al-Usmaniyah. Saya di sini bukan meneruskan, bukan pengajaran, bukan meneruskan pengajaran, tapi kita di sini belajar bersama-sama. Maka dari itu kalau ada bacaan atau keterangan yang salah, mohon diingatkan, karena ini dalam rangka al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal akhzu bil jadil aslah, yakni menjaga peninggalan guru kita yang baik, yaitu pengajian, atau dalam rangka manhana sunatan hasanatan, sehingga pengajian ini bisa menjadi jariyah bagi almarhum ila yaumil qiyamah. Baiklah, sama-sama kita mulai. Al-Fatihah ala manawar Syekh Syumir wala manawar Syekh Nawawi Banten wala manawar Syekh Al-Haizah wala manawar Al-Mahfuz Kiai Islam Banten Bijahi Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala an-nabiyyul mustafa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai kasih baca saja. Awiyat istamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Awiyat istamiyah. Ini masih masalah syurutul qudwah atau syarat menjadi makmum. Syarat yang menjadi makmum yang ketujuh adalah ayat istamiyah fi masjidin, yaitu makmum dan imam sama-sama berada dalam satu masjid. Nah, ini fi masjid mungkin sudah dijelaskan sama Syekhuna beberapa bulan yang lalu. Maka syaratnya adalah cuma satu, ayumkina al-istithraq. Jadi ketika berada di dalam masjid, yang disyaratkan cuma kita bisa berjalan menuju imam, ya. Entah itu dengan bi'izmirorin atau bi'inqitofin, entah itu dengan berliku-liku atau dengan belok. Nah, ini dalam masjid, satu masjid. Misalkan ada masjid tapi kotaknya banyak gitu kan, kotaknya banyak, jadi banyak lorong-lorongnya. Nah,
ini nggak masalah. Nah, itu yang di dalam masjid. Maka di sini membahasakan au yajtami'a fi salasati dzira'in. Nah, ini ketika di luar masjid misalkan, kok jamaah di luar masjid. Jadi misalkan contoh jamaah di lapangan ya. Jamaah di lapangan. Nah, ini syaratnya adalah ayajtami'a fi salasati dzira'in. Yaitu makmum dan imam harus berkumpul tidak boleh lebih dari 300 dhira' atau 300 hasta. 300 hasta itu kalau 1 dhira' kira-kira setengah meter. Berarti kira-kira berapa ya? 300 bener ya? 150 meter. Bidzira'il adamiyin, dengan dhira'nya anak Adam. Dhira' anak Adam setengah meter gitu. Jangan dhira'nya yang panjang kan, kakinya panjang jerapah jangan. Nah, dhira'nya anak Adam. Nah, 300 dhira' ini memang bukan yakinan, tapi takriban, secara kira-kira aja. Kira-kira 150 meter. Nah, jadi ketika kok ada jamaah di luar masjid, ya kan biasanya kita sering orang-orang di luar itu sholat Idul Fitri ya, di lapangan tuh. Nah, orang sholat Idul Fitri, maka antara imam dan makmum jaraknya tidak boleh lebih dari 150 meter ketika di lapangan. Tapi kalau dalam masjid terserah, mau masjidnya misal kayak Masjidil Haram, ya Masjidil Haram misalkan jarak dari imam sampai makmumnya itu lebih dari 150, yang penting masih tahu intiqalul imam enggak masalah. Atau memang ada robit nanti itu enggak masalah, karena masih dalam satu bangunan. Nah, ini yang di luar masjid tidak boleh lebih dari 150 meter. Lah, 150 meter ini diambil dari mana? Akhzan min urfin nasi. Diambil dari urfnya manusia. Jadi beda, Pak. Kalau adat nih, satu orang melakukan itu sudah adat. Gitu. Misalkan adatnya bukan adat ambek bukan. Adatnya misalkan bangun jam 3 subuh. Nah, itu satu orang melakukan itu sudah adat. Beda sama uraf. Uraf itu harus lebih dari 3. Gitu. Misalkan di satu kampung ada 3 orang yang memang bangunnya jam 3 subuh. Lah itu sudah urafnya ahlul balad di situ, sudah urafnya masyarakat di kampung rawa ini. Nah itu. Nah, min urfin nasi. Urfnya manusia bagaimana? Fa innakum ya'addunahuma fi dzalika mustami'ain. Manusia itu menganggap bahwa imam dan makmum fidzalika pada radius 150 meter ya, di luar masjid ini masih mustami'a, ini masih berkumpul kedua-duanya. Kan syaratnya adalah istima, seperti dalam masjid itu syaratnya istima. Jadi standarnya kenapa kok 150 meter? Jawabannya adalah min urfin nasi, dari kebiasaannya manusia. Akhirnya fala yadurru ziyadatu salasati azra'in, maka tidak membahayakan adanya tambahan lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu berarti kalau kali setengah meter berapa? 1,5 meter ya. Nah, itu adalah syarat husulu sawabil jamaah, yaitu syarat hasilnya pahala jamaah. Jadi imam makmum ya kan, jaraknya jangan sampai kalau di masjid nih imamnya di sini, makmumnya di luar kan, sini kosong. Nah, jangan sampai lebih dari 3 dhira'. Makanya 3 dhira' 1,5 meter begini. Nah, gitu. Fala yadurru ziyadatu salasati azra'in. Wa hadhil mas'alah, dan masalah ayajtami'a fi salasati dhira'in ini ya, itu fi ghairil masjid. Jadi fi ghairil pada selain masjid. Yang jadi pertanyaan nanti, musola masjid atau bukan kan gitu ya? Musola masjid atau bukan, Pak? Masjid bukan. Dibilang masjid bukan, dibilang bukan masjid bukan.
Karena nanti tergantung niatul wakif. Ya, niat orang yang mewakaf. Nah, kalau dia hanya berkata wakaf tuh dari sholat, saya mewakafkan ini untuk sholat, maka itu shorihiyatul wakfi wa kinayatul masjid. Ya kan? Sore secara wakafnya apa jelas, tapi kinayah secara dia menjadi masjid. Gitu. Tapi di dalam fungsinya yaitu untuk mabniyatul sholat, ini sudah bisa dikatakan masjid. Jadi maka kalau dalam Syafi'iyah itu tidak disyaratkan sholat Jumat itu di masjid, bisa di lapangan dan lain-lain. Yang penting batasannya masih hotel balad atau masih dalam lingkup perkampungan. Jadi sholat Jumat di musola sah apa enggak? Bisa. Yang penting masih hotel balad. Itu menurut Syafi'iyah. Kalau menurut mazhab yang lain harus di masjid. Nah itu yang harus kita cerna di situ. Maka nanti bahasan ini, kalau kita anggap musola itu bukan masjid, maka masuknya kepada ayat istamina salah satu dzira'i. Tapi kita anggap musola ini masjid, maka kembalinya kepada yang atas, yang satu sabi itu, yang ketujuh. Ya, di situ bisa dipahami Pak ya. Maksudnya musola itu ya tergantung nanti. Makanya nanti yang jadi problem adalah musola diubah jadi masjid. Nah itu harus tajdidun niyatil wakif. Ya, ketika wakaf maka harus tajdidun niyatil wakif inda Syafi'iyah. Harus mentajdid, mengulangi niat wakaf. Wahia arba'atu suwarin. Ya. Wahia arba'atu suwarin. Nah, masalah figuril masjid itu ada 4 contoh. Ya, ada 4 contoh, 4 sampel. Li'annahuma, karena imam dan makmum kalau di luar masjid imma ayyakuna fi fadha'in. Ada kalanya mereka berdua ada di tempat terbuka. Fadha'in itu tempat terbuka. Gitu. Lebih umum daripada sofro. Kalau sofro itu lapangan. Gitu. Kalau fadha'in adalah tempat yang terbuka, mau di lapangan tenis kayak mau di empang kayak, ya kan. Nah, itu fadha'in. Yang penting tempat terbuka. Wa imma ayyakuna fi bina'in. Ada kalanya mereka berdua itu di satu bangunan, misalkan di aula ya, dan seterusnya. Wa imma ayyakuna al-imam fi fadha'in. Ada kalanya imamnya di tempat terbuka, wal ma'mumu fi bina'in. Makmumnya di tempat yang ada bangunannya. Jadi makmumnya misalkan di depan ini, misalkan kalau di sini misalkan di kebun kosong, imamnya di kebun kosong, makmumnya di emperan rumah. Nah itu bibinain. Wa imma bil aksi, atau sebaliknya. Jadi makmumnya di tempat terbuka, imamnya di bangunan. Nah, maka ketika kok 4 sampel ini kita praktekkan, jaraknya bagaimana? Fabi atibari tilkal masafati, ya, maka pertimbangan jarak antara imam dan makmum, ya, ketika di 4 contoh ini nih, ya kan? Jadi tadi yang pertama, kedua-duanya di tempat terbuka, yang kedua dua-duanya di bangunan, ya kan, di aula. Yang ketiga, imamnya di tempat terbuka, makmumnya di bangunan, atau sebaliknya. Lah maka jamaahnya bagaimana nih? Fabi'ti dari tilkal masyafati, maka yang dipertimbangkan dari jarak antara imam dan makmum adalah huwa bainal imam wal makmum. Jaraknya adalah antara imam dan makmum. Jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari berapa tadi? 150 meter gitu. Jadi di lapangan tuh, misalkan di kebun kosong, jaraknya tidak boleh lebih dari 150 meter. Imamnya di sini, berarti makmumnya di belakang tidak boleh lebih dari 150 meter. Au baina kulli shafaini, atau di antara kedua shaf. Misalkan jamaah shafnya 2 baris, berarti shaf pertama dan shaf kedua ini tidak boleh lebih dari 150 meter. Au baina kulli shafaini, ya, atau di antara kedua orang mimman iqtama bil imam,
dari orang-orang yang bermakmum kepada imam. Ya. Nah, 2 orang ini jaraknya nggak boleh lebih dari 150 meter. Misalkan yang satu di sini, temennya di sono 200 meter, ya kan? Nah, itu masalah, itu nggak sah sholatnya. Kalau masih di lingkup 150 meter, nggak masalah. Dengan catatan syarat-syarat yang lain terpenuhi nanti. Ini baru syarat pertama. Khalfahu au bijanibihi, entah itu makmumnya itu ada di belakang imam atau di samping imam. Kan ada makmum yang di belakang imam tuh, yang di tengah-tengah ya. Ada yang di samping imam kanan dan di kiri. Nah, itu harus ketika ada 4 contoh tadi, maka ya kan, jaraknya itu space-nya adalah imam dan makmum atau di antara shaf dan lain itu yang tadi sudah disebutkan. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari 150 meter. Nah, gitu. Itu ketika memang nggak ada kaitannya sama masjid. Jadi ketika kok di lapangan, kedua-duanya di lapangan atau yang satu di bangunan tapi bukan masjid, entah itu madrasah, entah itu majelis taklim, yang jelas bukan masjid. Maka tadi kan kita harus tegaskan, ya musola ini masjid atau bukan kan gitu. Sehingga nanti kalau jamaah yang bludak, kita yang pakai hukumnya hukum mana? Hukum masjid atau hukum yang ghairul masjid. Gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian walau kana ahaduhuma bi masjid, kalau salah satunya ada di masjid, salah satu nih imam atau makmum ada di masjid, wal akharu kharijah, yang lain di luar masjid, masjid, imamnya di masjid, makmumnya di luar. Ini biasa ya, biasa, imam di mihrab, makmumnya di luar, di mana, biasa. Tapi yang nggak biasa tuh imamnya di luar, makmumnya di masjid. Nah, ini harus perlu nalar ya. Jadi makmumnya di masjid, imamnya di luar, gitu. Jadi misalkan makmumnya di sini, imamnya di sana, di posnya ujab, ya kan? 150 meter ya, Pak. Gitu. Nah, itu perlu nalar itu. Maka beda sama yang atas tadi. Kalau yang atas kan antara shaf dan shaf, antara imam dan makmum, ya, dan seterusnya. Kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, maka jaraknya bagaimana ngitung jaraknya nih? Maka fatu'ta baru al-masyafatu bainahuma, maka yang diiktibar atau dipertimbangkan jarak di antara keduanya min tarafil masjid, yaitu dari ujungnya masjid. Nah, ujungnya masjid mana? Ujungnya musola deh. Batasnya musola. Kalau itu kan rukbah, serambi. Kalau yang tempat sendal apa? Harim namanya. Ujungnya musola itu tembok, itu berarti tembok. Nah, ujung itu. Nah, jadi kalau sholat di rukbah, serambi kan, kalau yang emper tuh, emper yang ada tiang itu rukbah namanya, rokhabah. Nah, itu nanti ulama fikih itu kalau dalam Syafi'iyah, kalau memang bangunnya itu pas bareng sama masjid, maka boleh aja sholat di situ walaupun pintunya ditutup karena masih satu bangunan. Tapi kalau memang itu adanya setelah masjid, maka tidak boleh pintunya ditutup, babun makmum itu nggak boleh. Karena kalau masih satu bangunan nggak masalah. Nah, kalau harim, kalau yang tempat sendal, tempat wudhu tuh, tempat sendal, itu namanya harimul masjid atau emper masjid. Ya kan? Nah, itu bukan bagian dari masjid, itu bukan bagian dari masjid. Kembali lagi ke masalah kita adalah bilang. Fatu tabaru al-masyafatu bainahuma min tarafil masjid. Itu dari ujungnya masjid. Itu tuh ujungnya tuh. Ya kan? Itu berarti ikut tuh serambinya, ikut tuh dari ujungnya masjid, dari undakan tangga tuh. Nah, min tarafil masjid alladzi yaliman bi kharijihi, yang bersambung kepada orang yang ada di luar masjid. Gitu. Yang bersambung pada orang yang ada di luar masjid. Prakteknya bagaimana? Ya, imam sholat sini. Ya kan? Imam sholat di sini di mihrab, ya kan? Nah, terus cuman 2 baris, biasanya 2 baris kosong. Ada lagi yang sholat di sana tuh, di jalanan situ, ya.
di jalanan. Itu batasnya dari mana 300 ziro? Apa dari sini, dari tempat imam, atau dari akhirnya shaf? Gitu. 300 ziro itu batasnya dari mana? Maka yang diambil oleh ulama adalah batasnya dari ujungnya masjid, bukan dari akhirnya shaf atau tempat berdirinya imam. Gitu. Nah itu harus dibedakan gitu. Diambil dari ujungnya masjid, bukan dari shafnya sampai 2 baris doang. Berarti di sini hitungnya 300 meter ke sana, bukan. Tapi dari ujungnya masjid. Nah, batas itu. Li'annahu mahalus sholatin karena ya kan toroful masjid adalah tempat sholat. Seperti yang tadi rokbah itu, kalau dibangun itu bareng sama masjid, maka dia masih dalam satu bangunan, kategorinya masih masjid. Sehingga kalau i'tikaf di situ maka boleh kan gitu. Nanti dalam bab i'tikaf itu gitu. Ya kan? Tapi kalau harimnya masjid itu, yang tempat naruh sendal itu bukan masjid. La min akhir shafin, bukan dari akhirnya shaf. Misal orang sholat cuma 2 shaf, kita ngitung 300 ziro atau 150 meter dari shaf kedua sampai sono, bukan. Tapi tetap dari ujungnya masjid. Wala min mauqifil imami, dan bukan dihitung dari tempat berdirinya imam. Dari sini misalkan dihitung sampai sono, bukan. Ya, bukan. Nah itu ketika ada jamaahnya, Pak. Beda halnya ketika begini, imamnya sendiri di sini, jamaahnya di sono semua, nggak mau masuk masjid. Maka jarak 150 meter itu dihitung mulai berdirinya imam. Gitu ya. Bedanya di situ. Kalau sendiri kan udah imam doang, ada baris doang, udah sendiri, ya kan. Yang lain nggak ada. Yang lain semua di sono. Itu jarak 150 meter dihitung mulai berdirinya imam. Atau nih jamaahnya meludak sampai luar, shafnya penuh. Nah maka jarak 300 meter itu dihitung dari mana? Yaitu dari fi akhir shafin, dari akhirnya shaf. Mau shafnya sampai sono, ya tetap 300 meter itu 150 meter dihitung dari shaf yang paling akhir. Bedanya di situ. Jadi tambah lagi ke belakang. Iya, ke belakang. Kalau penuh semua. Gitu. Tapi kalau jamaahnya di luar semua, imamnya sendiri di sini kan ya, nyenggel gitu. Nah, maka jarak 300 ziro atau 150 meter dihitung dari mulai berdirinya imam. Gitu ya. Nah, yang syarat kedua wa istaratu huna besok aja. Capek. Wallahu a'lam bishawab. Menasan, Pak. Sekarang Bahjatul Wasail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Amin ya Allah rabbul alamin. Fa fariha Haruna. Ini masih meneruskan aslul iman itu, Pak. Jadi kita kan itu al-iman pertama, Islam dengan ihsan, 3 ya. Nah, iman itu af'alul qulub. Iman itu pekerjaan hati yang la tudrikul absar, yang nggak bisa dilihat, ya kan? Kita tahu orang iman apa enggak bisa dilihat, karena af'alul qalbi, pekerjaan hati. Maka orang ketika kok masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fungsinya apa? Fungsinya bukan berarti 2 kalimat syahadat itu
ketika 2 kalimat syahadat dia baru percaya, enggak. Karena untuk al-ijra'i ahkami dunyawiyah, untuk memberlakukan hukum-hukum duniawi. Ketika dia meninggal maka dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Itu ijra'i ahkami dunyawiyah. Tapi iman itu adalah af'alul qalbi yang la tudrikul absar, yang tidak bisa ditemukan oleh penglihatan. Maka ada orang iman tapi nggak Islam. Contohnya siapa? Sayyidina Abi Thalib. Gitu. Ya kan? Sampai Rasul itu minta pada Allah supaya Abi Thalib itu pas nazar itu, pas sakarat itu paksa yang syahadat kan. Gitu. Nah, turun ayat kan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Karena hidayah itu hak prerogatif, hak eksklusifnya Allah. Hatta Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah gitu. Maka itu orang yang iman tapi nggak Islam. Ada orang Islam tapi nggak iman. Coba. Ya, orang munafik. Ya kan. Abdullah bin Ubay namanya Abdullah bin Ubay kan zaman Rasul itu Abdullah bin Ubay. Tapi tokoh munafik, mulutnya doang Islam tapi hatinya kafir. Nah itu ya, orang Islam tapi kagak iman. Maka gitu dong doanya kan binikmatil imani wal Islam haruskan dua-duanya. Karena iman itu afdal qalbi. Lah kemudian meneruskan Nabi yang kemarin ya. Ini masih cerita awal itu terakhir. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Orang kok tidak mentasdik, tidak membenarkan di dalam hatinya ya an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya, dan seterusnya, maka ya bahwa kafir. Kemudian ceritanya adalah ada Harun Rasyid bin Muhammad Ahmadi bin Al-Mansur ya, dari Abbasiyah. Harun Rasyid rajanya Abbasiyah. Ini ketemu sama Arabi itu Badui biasa ya Pak. Badui, tahu kan Badui Arab beda sama Badui sini. Kalau Badui sini jualan madu. Ya jualan madu. Badui Arab beda, Badui Arab gitu. Badui Arab ya biasa pakaiannya seadanya kan. Yang pernah kencing di masjid Nabi itu ya Badui Arab. Gitu. Qala Arabi. Ini masalah cerita Arabi ini yang kemarin dijelaskan Nabi itu ya kan, dia tebak-tebakan kan. Harun Rasyid nggak mampu, akhirnya dikasih tahu lah ya kan, ada orang kok zuhur iman, tar asar kafir ya kan, tar maghrib iman, isya kafir, terus ya kayak gitu kan. Dia nggak mampu jawab kan. Akhirnya setelah itu Fafari Haruna ya kan. Kok dikasih tahu sama Arabi itu dia ada orang ya kan, ngelihat amat atau hamba sahayanya orang lain. Kalau sekarang udah nggak ada Pak ya. Amat budak udah nggak ada kan gitu. Hamba sahayanya orang lain gitu. Lah ini kan haram ya. Haram. Melihat yang bukan mahram itu haram gitu. Haram ya kan. Kemudian habis itu dia beli. Lah kalau dia beli namanya udah milkul yamin. Mau diapain aja boleh ya. Mau diapain aja boleh, karena status hamba sahaya itu dibilang manusia bukan, dibilang hewan bukan. Dibilang hewan bukan kenapa? Karena ada taklif. Dia tetap wajib sholat, wajib puasa dan selesai. Tapi dibilang manusia bukan. Karena apa? Karena kayak barang bisa dibeli, gitu. Bisa dibeli. Besok punya ini, sekarang punya ini, besok punya si A, punya si B dan selesai itu, ya kan? Bisa dibeli dan bisa dimanfaatkan gitu kan. Tapi sekarang nggak ada Pak, udah nggak ada. Sekarang bahaya, human trafficking ya, perdagangan manusia gitu. Sekarang mungkin di akhir zaman masih ada, mungkin dalam fikih itu masih ada babul itqi ya kan? Babul itqi terakhir tuh dalam bilang fikih pasti ada ya, fikih yang komplit tuh pasti ada babul itqi, karena tidak menutup kemungkinan di akhir zaman nanti akan kembali lagi. Perbudakan akan kembali lagi.
Fafariha Harun. Kemudian Harun karena nggak mampu jawab ya seneng kan. Ini seneng Harun. Wa ammarolahu bi asrati alafi dirhamin. Dan Harun memerintahkan untuk menghadiahi Aqrab itu 10.000 dirham. 10.000 dirham. Satu dirham itu kira-kira 56 gram perak. Kalau segram perak berapa tuh ya? Di rawa bening berapa? Nah, tinggal dikali aja deh 10.000 dirham. Falamma hadarat, ketika udah dibawa ini 10.000 dirham nih, 10.000 dirham udah bawa. Qala, A'rabi itu mengatakan la hajata li biha. Saya nggak mau kan gitu. Saya nggak punya hajat kan akan 10.000 dirham itu. Kalau kita dikasih 100.000 udah seneng loh. Kalau A'rabi dikasih 10.000 dirham, la hajata li biha. Saya nggak punya hajat, ya kan? Dikasih pemerintah, ya kan? Kalau kita dikasih pemerintah seneng, seneng. Kalau nggak dikasih baru protes. Akhirnya apa? A'rabi mengatakan rasduha ila ashabiha. Balikin lagi, kan gitu. Balikinlah lagi. Ya, gitu. Dikasih sama pemerintah, Harun Rasul kan pemerintah. Balikin lagi tuh duit. Radduha ila ashabiha. Faqala, Harun Rasid berkata begini, turidu an ujriya laka jiroyatan. Saya ini pengen, turidu an ujriya laka jiroyatan takfi kamu data hayatika. Ini pengen menggaji kamu, mengupah kamu, yang mana upah itu bisa mencukupimu muddat hayatika, seumur hidupmu. 10.000 dirham. 10.000 dirham. Perak di rawa bening aja segram udah mahal ya. Apalagi 10.000 dirham. Satu dirham tuh 56 kalau nggak salah, 56 gram. Tinggal dikaliin aja dah. Akhirnya A'rabi itu berkata begini, A'rabi. Alladzi adra alaika yujri alaya, zat yang memberikan kamu upah, ya kan? Ini kan dia kan khalifah tapi tetap Tuhannya yujri alaya, juga memberi upah saya. Itu sama-sama makhluk kok, kan gitu. Di awal waktu kemarin kalau masih ingat yang Abi jelasin itu, sama-sama makhluk kok. Masjidil Haram kok pakai ditutup buat dia tawaf sendirian gitu. Ya kan awalnya kan gitu. Harun Rasid datang, Masjidil Haram tutup karena mau tawaf sendiri kan. Ya kan akhirnya ada A'rabi masuk, ya kan masuk sama-sama makhluk Allah kok. Ya kan ini kan rumah Allah bukan rumah lu kan gitu. Ya. Nah kata A'rabinya gitu. Ya kan. Qala fa in kana alaika dainun qadainahu anka. Gitu. Harun Rasid mengatakan, kalau kamu punya utang, fa in kana alaika dainun qadainahu anka. Saya bayarin kan gitu. Saya bayarin. Enak Pak kalau ada yang bilang begini enak nih. Fa in kana alaika dainun qadainahu anka. Cuma jarang yang bilang kan. Yang ada lupa biasanya. Kata Arabi apa? Pola, lah, nggak usah kan nih, lah, jangan. Walam yaqbal minhu syai'an. Arabi itu tidak menerima apapun dari Harun Rasid. Nah, akhirnya wasa'alahu ar-rasidu an ahlihi wa biladihi. Ya kan? Akhirnya Harun Rasid nanya-nanya nih, siapa sih orang aneh ya kan, kasih duit nggak mau dibayarin utang nggak mau. An ahlihi wa biladihi. Ini keluarganya siapa? Tinggalnya di mana? Gitu. Nah, jelas bukan di Kampung Rawa, nggak ada yang susah. Ya. Akhirnya fa'ahbarahu bi annahu Musa ar-Ridha. Kemudian Harun Rasid dikabarkan bahwasanya itu orang A'rabi itu adalah Musa ar-Ridha. Imam Musa ar-Ridha atau Musa al-Kazim. Ya, ar-Ridha. Nah, ini turunannya banyak di Iran. Salah satunya yang masyhur siapa? Imam Ali Ridho. Nah, kalau di sana jadi Reza, ya. Ridho jadi Reza karena orang Iran nggak bisa ngomong dot, jadi Reza. Nah, kayak nama Bang Lebi itu aslinya Ridho, ya kan? Ya, Reza, ya, Ali Ridho. Nah, itu. Nah, ini Musa Al-Kazim, ya, Ali
imam punya anak itu namanya Ali Ridho, ya, Ali Reza. Kalau kita masih mending lah, kalau kita Zal, Jim, Zai jadinya J semua kan gitu ya, Ija, Anas kan, Ija. Nah, kalau di sono dot jadi Z, ya kan, Ali Reza. Kalau di Mesir Jim jadi Oren kan gitu ya, Jamal Abdul Nasir jadi Gamal Abdul Nasir tuh, ya kan. Yang repot nanti Ya'juj Ma'juj ya, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, itu dusir loh. Kalau di Yaman Kof jadi Gho, Gola gitu. Kalau di Maroko ya kan, Jim itu jadi Ya. Ya, ada pemain Barcelona Lamine Yamal lah, Jamal namanya itu. Jamal. Jadi ya. Ya'juj Ma'juj juga jadi nggak serem, jadi Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kita masih mending ya kan, orang Betawi masih mending kan. Zal, Jim, Zai semua jadi J semua kan. Nah, itu lakan kopi yang layu bajirul makna, jadi nggak apa-apa ya, yang penting masih belajar. Itu ada itu. Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq, jadi anaknya Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, anaknya Sayyid Muhammad Al-Bakir ya. Ini bin Husain ya, kurang ada bin Ali Zainal Abidin ya. Husain langsung Al-Aswad bin Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin, Ali As-Sajjad. Karena beliau itu sholat itu bisa sering sujud gitu, sering sholat kan gitu, sering sholat. Kalau kita sering lupa ya. Kira situ Ali Zainal Abidin sering sholat. Ini salah satunya anak dari Imam Husain yang selamat dari pembantaian Karbala, Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin bin Al-Husain ya. Bin Al-Husain, jadi putra Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bin Ali bin Abi Thalib, jadi putra atau keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau dari Al-Husain binti Fatimah Zahra bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Musa Ar-Ridho. Kalau sekarang keturunannya banyak yang jadi ulama, yang warga Al-Ahdal gitu ya. Al-Ahdal banyak ya. Ada Fatawi Al-Ahdal atau Umdatul Mufti wal Mustafti ya. Itu turunan dari Musa Kazim, Musa Al-Kazim. Akhirnya kan kalah pamor. Karena apa? Harun Rasyid itu keturunan Al-Abbas. Al-Abbas itu bontotnya Abdul Muthalib. Ya, di bontotnya Abdul Muthalib. Kayak saya sama Bang Aris nih kalah kan, suruh ngaji kan gitu. Nah, bontotnya Abdul Muthalib Al-Abbas. Kalau Abu Thalib abangnya gitu. Jadi menangan Sayyidina Musa Al-Kazim gitu, karena abangnya ya kan? Nabi abangnya lagi. Nah, jadi kalah nih Harun Rasyid sial nasab gitu kan kalau sama Musa Al-Kazim itu. Kalah tua. Walaupun dia pemerintah tetap kalah. Hak Musa Kazim itu wakana yattazi bizayil Arabiyyin. Musa Kazim itu berdandan bizayil Arabiyyin dengan atribut atau dandanan orang Arab Badui, nyaru gitu. Kenapa kok bizayil Arabiyyin? Bukan pengen dianggap wali, bukan pengen dianggap sakti kan gitu. Karena sekarang pakaian aneh-aneh pengen dianggap wali ya, wali murid. Nah, tapi karena apa? Karena zuhdan fid dunya. Itu karena zuhud di dunia. Walaupun anaknya orang besar, tapi zuhdan fid dunya. Wa tawarru'an anha, dan wirai, itu menjaga perkara yang haram. Wirai dari dunia. Nah, itu ya kan. Jadi dibohongin. Jadi Harun Rasyid dibohongin, dikira Baduy beneran, ternyata abangnya jauh kan gitu ya. Gitu. Jadi kalah pamor, kalah ilmu, kalah pamor. Akhirnya kalau ketika dia tahu ini Sayyidina Musa
ar-ridha atau Musa al-Kadzim, faqama ilaihi Harun. Kemudian Harun itu berdiri, ya kan, karena udah tahu ini abang kan gitu, cium tangan dah, ya kan, akhirnya wa qabbala ma baina ainaihi. Kemudian Harun mencium atau mengecup anggota di antara dua mata, berarti jidat sini ya. Nah, di antara jidatnya Sayyidina Musa al-Kadzim. Kemudian tsumma qara'a, Harun membaca Allahu a'lamu, ya, Allahu a'lamu. Jadi Allah yang Maha tahu haitsu yaj'alu risalatahu. Ya kan? Di mana Allah menempatkan risalahnya. Maksudnya kadang manusia itu nggak tahu gitu, kadang dia nakal, tahu-tahu bener kan gitu. Ada yang bener, tahu-tahu nakal. Nggak jelas manusia itu, ya itu innal insana khuliqa halu'an itu tadi ya. Atau apa? Ya itu tadi, manusia itu kadang nakal, kadang soleh, kadang baik kan gitu. Kadang nakal, kadang soleh, kadang nakal gitu. Jadi Allah tidak menempatkan. Jadi Nabi Muhammad tuh benar, terus dari kecil tuh sampai tua ya jadi nabi tuh benar. Ya ja'alu risalatahu kayak gitu. Enggak ke risalah tuh enggak ke Abu Jahal misalkan, enggak, tapi ke Nabi Muhammad. Kayak gitu. Karena apa? Dalam tafsir itu menjelaskan tafsir ini tuh, manusia itu kadang memang ada yang dari apa? Nurun minan nuroniyah, ya kan? Jadi cahaya itu ya. Ada yang memang dari kadurat itu butak ya, butak kan. Udah begitu, ya udah nggak mau berubah, udah begitu aja udah, nah, gitu ya. Nah, itu bukan orang Islam ya, bukan wataknya orang Islam. Tapi orang Islam tetap nurun min nurani, buktinya syahadat. Nah, itu udah salah satu dari hidayah dari Allah. Akhirnya setelah mengatakan ayat itu wan sorofa, kemudian Harun Rasyid pulang dah kan gitu, udah kalah ilmu, kalah nasab gitu, ya kan. Kalau nasib menang dia mungkin gitu kan, karena dia pemerintah presiden. Ini cerita zakar zalika as-Suhaimi fi Lubabil Talibin, ya kan. Cerita ini diceritakan oleh Imam as-Suhaimi fi Lubabil Talibin di dalam kitab Lubabil Talibin wa Aslul Imani. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma aftah abwaab rahmatik waftah lana warzuqna fahman wa ilman wa syirran al-asrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.